Tugas seorang desain grafis, selain dari menguasai teknik desain grafis, ada hal yang tidak kalah penting yang harus mereka ketahui, yaitu mengetahui sejarah desain grafis. Sejarah desain grafis ini dimulai sebelum ditemukannya tulisan. Sejarah desain grafis berawal dari ditemukannya lukisan di dinding gua. Lukisan di dalam dinding gua ini ditemukan pada tahun 4000 sebelum Masehi, yang mana lukisan tersebut menjadi media komunikasi dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di zaman dahulu. Dari sinilah kita ketahui bahwa gambar dapat mewakili suatu pesan yang ingin kita sampaikan atau dapat digunakan sebagai media komunikasi. Bahkan menjadi media komunikasi pertama di peradaban dunia. Kemudian sejarah berlanjut di kota Mesopotamia. Di sini barulah ditemukan piktograf asli pada tahun 3100 sebelum Masehi. Dan ini juga merupakan tanda pertama dari munculnya tulisan atau bahasa tertulis. Kemudian berabad-abad berikutnya barulah ditemukan tulisan paku. Kemudian disusul dengan tanda-tanda simbol yang juga menjadi pembentuk komunikasi dalam bentuk bahasa. Kota Mesopotamia sudah mulai terbentuk dengan jelas bagaimana manusia berkomunikasi, yaitu secara visual dan piktograf berupa ilustrasi manuskrip. Manuskrip awalnya ditemukan di Mesir, di mana di sini manusia sudah mulai menggabungkan gambar dan piktograf berupa gambar manusia dan juga penjelasan dengan bentuk tulisan paku. Kemudian sejarah berlanjut pada tahun 2340 sebelum Masehi dengan ditemukannya tulisan relief Cina. Di sini terlihat bahwa manusia sudah mulai memproduksi simbol dari aktivitas yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Simbol tersebut disebut dengan piktogram. Sebelum alfabet dari Yunani ditemukan, terlebih dahulu telah ditemukan simbol dari bahasa Cina dan juga bahasa Arab. Ketiga bahasa inilah yang akan menjadi dasar berkomunikasi di seluruh dunia. Dari panjangnya sejarah desain grafis selalu beriringan dengan perkembangan teknologi. Pada tahun 1450, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak tipe bergerak. Teknologi dalam desain grafis baru saja muncul pada tahun 1980-an. Tidak hanya mempengaruhi cara kerja desain grafis, tetapi juga mempengaruhi hasil dari rancangan desain grafis tersebut. Bahkan juga dengan teknis ataupun metode yang digunakannya. Sejarah desain grafis akan memberikan kita kemampuan untuk menggunakan gaya, warna, gerakan, dan komunikasi yang benar untuk mengomunikasikan dengan jelas pesan yang akan kita tempatkan kepada audiens. Seorang desainer grafis harus menguasai komunikasi yang jelas dan juga gaya serta teknik yang benar dan tepat. Agar pesan yang ingin disampaikan tidak hilang dalam terjemahannya. Kalaupun ingin menggunakan inspirasi dari sejarah desain dari desainer-desainer terdahulu, maka gunakan pada kebutuhan yang tepat dan benar. Tulisan tertua ditemukan di Mesopotamia, yang sekarang dikenal sebagai Suria dan Irak, berupa catatan pajak, persediaan makanan, tagihan penjualan, dan lain-lain. Sebelum ditemukannya tulisan, mereka berkomunikasi ke generasi seterusnya secara verbal. Sebelum 300 sebelum Masehi, orang-orang Suria menetap di Mesopotamia. Lebih dari 20.000 tahun yang lalu, gambar cadas atau garca dibuat pada gua-gua di sekitar Asia, Eropa, dan Australia. Kemudian memulai jalan peradaban dengan menghasilkan bentuk tulisan yang lebih canggih yang sangat memengaruhi tatanan sosial dan juga kemajuan ekonomi. Catatan tertulis pertama kali ditemukan pada tanah liat yang dibuat dengan sebatang stilus yang diasah hingga menjadi titik untuk membuat garis-garis melengkung yang halus. Tanda-tanda gambar ini disebut dengan piktogram. Piktograf dibuat dengan cara dicap ke permukaan tanah liat. Inovasi berkembang menjadi tanda abstrak yang disebut cuneiform atau huruf paku, mengombinasikan gambar piktogram,
orang dapat mewujudkan ide-ide dan emosi yang disebut dengan ideogram. Tulisan paku dibuat untuk mewakili nama benda. Tata penulisan dikenal sebagai rebus. Milton Glaser dan Paul Loren menciptakan dua rebus yang sangat terkenal untuk logo New York dan juga IBM. Tulisan paku hieroglif Mesir adalah sistem penulisan standar selama lebih dari 3,5 milenium. Pengembangan tanaman papirius sebagai media penulisan adalah langkah besar dalam dunia komunikasi Mesir. Adanya alfabet dari Yunani berupa rangkaian simbol atau karakter visual merupakan langkah besar pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi. Kesamaan dalam piktogram kereta, aksara Fenisia, abjad Yunani, dan Romawi jelas menunjukkan evolusi alfabet barat yang saat ini digunakan. Alfabet Fenisia terdiri atas 20 karakter, digunakan pada tahun 1500 sebelum Masehi. Penulisan dari kanan ke kiri ditulis di atas batu dan juga pada papirius dengan kuas dan juga pena. 850 sebelum Masehi, alfabet Aramaik ditulis dengan pena lebar. Aramaik ini merupakan moyang dari dua alfabet utama yang digunakan di Timur Tengah, saat ini Ibrani dan Arab. Selama abad kedua Masehi, orang-orang Yunani mengembangkan gaya huruf yang lebih bulat dan melengkung, disebut dengan inisial. Gulungan atau scrolls dari papirius biasanya digunakan sebagai media utama untuk menulis banyak konteks. Abad kedua sebelum Masehi, Romawi menaklukkan Yunani dan seluruh perpustakaan informasi dipindah ke Roma. Alfabet Yunani diubah oleh Romawi dengan menambahkan huruf G untuk menggantikan Z yang sedikit dipakai dalam bentuk bahasa Latin. Alfabet Latin memiliki 21 karakter huruf. Huruf-huruf Yunani Y dan Z ditambahkan karena orang-orang Romawi menggunakan kata-kata dan suara-suara Yunani. 3 huruf J, U, dan W ditambahkan untuk melengkapi alfabet menjadi 26 karakter. Alfabet Korea atau dikenal dengan Hangul dianggap sebagai salah satu sistem penulisan paling ilmiah yang pernah ditemukan. Sedangkan kaligrafi dianggap sebagai bentuk seni tertinggi di Cina. Segel yang disebut chops dibuat dengan mengukir karakter kaligrafi di permukaan batu neftrit, perak, emas, atau gading. Selain papirius sebagai media standar untuk menulis di Eropa dan di Timur Tengah, media perkamen menjadi populer sekitar 190 sebelum Masehi, terbuat dari kulit binatang, sapi, domba, ataupun kambing. Kodeks perkamen menjadi pengganti scrolls papirius atau naskah gunung karena berbagai alasan. Kodeks yang ditulis dengan tangan dan bergambar ini disebut dengan manuskrip. Pendekatan desain yang konsisten pada manuskrip iluminasi adalah penggunaan tipografi half inisial. Selama pemerintahan Kaisar Charlemagne di sebagian besar benua Eropa pada pertengahan tahun 700-an Masehi, pembelajaran dan pengetahuan seni terus bangkit dan berkembang. Tipografi merupakan istilah teknik cetak dengan potongan-potongan logam atau kayu yang dapat digunakan kembali secara bebas dengan masing-masing potongan memiliki huruf timbul pada permukaannya. Tulisan adalah sarana untuk menyimpan, mengambil, dan mendokumentasikan pengetahuan dan informasi dari Cina hingga Eropa. Pengembangan teknologi pembuatan kertas yang terbuat dari bahan kain dan tanaman, revolusi cara pembuatan buku yang membuka jalan bagi teknologi percetakan sebelum ditemukan mesin cetak. Tipografi pada pertengahan tahun 1400-an, sistem pencetakan dengan balok kayu silografi di atas kertas sangat populer di Asia dan Eropa. Selain kartu main, gambar-gambar ilustrasi Eropa awalnya merupakan hasil cetakan silografi untuk mengenang orang-orang suci. Santo sejarah mencatat bahwa Johannes Gutenberg dari Jerman adalah orang yang pertama kali menciptakan teknik tipografi untuk mencetak buku dengan menggunakan mesin pemeras anggur sebagai pondasi cetakan pertama yang dihasilkan oleh mesin Gutenberg sebenarnya diselesaikan oleh mitra keuangan Johann Fuchs. Ada sekitar 33 karakter huruf setiap halaman tersusun dari lebih 2.500 huruf. Penemuan Gutenberg digunakan hingga 300 tahun kemudian, sebuah proses yang akan mengarah pada revolusi industri pada abad ke-18 di Jerman. Seniman woodblock, cukil kayu, dan tipografi berkolaborasi untuk mengembangkan buku dan lembaran berilustrasi.
Salah satu buku perjalanan pertama yang dicetak berilustrasi oleh Erhard yang menunjukkan teknik arsiran silang pada halaman berlipat. Peta ilustrasi ini menggambarkan perjalanan seorang bangsawan Jerman melalui tanah suci Yerusalem. Albert Dürer mungkin ilustrator paling produktif dan dihormati di awal 1500-an. Karya ilustrasinya Rhinoceros dicetak ulang dalam 8 edisi terpisah hingga 300 tahun kemudian. Sepanjang abad ke-16 dan 17 desain grafis Jerman sering menampilkan tipografi black card dan ilustrasi Venesia. Italia merupakan pusat perdagangan antara Eropa dan negara Timur Tengah. Perancangan buku dan tipografi terkemuka Italia Nicolas Jansen tercatat sebagai salah satu desainer tipografi terbesar dalam sejarah. Para perancang era Renaissance menyukai dekorasi tanaman bunga-bungaan pada mebel, arsitektur maupun cetakan naskah. Salah satu humanis dan cendekiawan yang terkenal adalah Aldus Manutius yang mendirikan gilda percetakan di Venesia bernama Aldina Press. Manutius memenuhi kebutuhan buku yang terus meningkat dengan mendesain buku berdimensi lebih kecil dan lebih ekonomis. Perancangan berlian jenis huruf miring adalah Francesco dan Bologna bermarga Grifo. Gaya visual buku tipografi Italia berasal dari gaya manuskrip Jerman dengan huruf cetak. Era Renaissance di Italia mulai memudar setelah Roma dijarah pada tahun 1527 oleh Kaisar Prancis Charles dan sekutunya dari Spanyol. Giovanni Torria adalah salah satu dari mereka. Jangkauan prestasi yang luar biasa. Profesor, penerjemah, penyair, penulis, penerbit. Alicia Tacoma. Kaligrafi, nama perancang, ilustrator dan kode garaman. Pembuat huruf tipografi pertama bekerja secara independen. Tipografi Romanya dirancang sempurna sekaligus menunjukkan teknik pencetakan Perancis abad ke-16 mampu membuat buku indah dengan keterbacaan yang jelas. Sekitar tahun 1533 Ramon mendirikan gildan khusus pengecoran matriks huruf. Sekitar abad ke-16 kota Basel di Swiss dan Lyons di Prancis menjadi pusat utama desain grafis di Eropa. Saat itu Hans Holbein datang ke bahasa pada tahun 1520 dan mulai terlibat dengan ilustrasi buku untuk Johann ahli terkemuka di kota itu. Memasuki abad ke-17 tidak banyak karya yang inovatif masih melanjutkan dekorasi visual cetakan matriks dan cukil kayu Roman duri jenis huruf berdasarkan pola bujur sangkar yang dibagi menjadi beberapa. William J. Stanton dari Inggris adalah seorang artis terkenal dan desainer huruf stainless yang langsung Jun. Bahasa Carophile juga dari Inggris. Riba dalam semua aspek proses pembuatan buku yang merancang, menata dan mencetak huruf, memperbaiki mesin cetak, menyusun kertas, merancang dan menerapkan hukum yang dicetak. Louis Renner Luz menciptakan serangkaian besar cetakan dekorasi tumben, ornamen, piala dan elemen yang lain dengan sempurna. Ciri-ciri tahun 1700-an. Diam Battista Bodoni dari Itali yang menjadi pakar pencetak resmi untuk Istana Ferdinand Adipati Parma. Dan revolusi industri, percetakan, fotografi, dan desain di akhir tahun 1700-an hingga pertengahan 1800-an. Seiring kemajuan teknologi dan perkembangan produksi massal, kota-kota di Eropa dan Amerika tumbuh pesat sebagai tujuan masyarakat yang mencari pekerjaan di pabrik. Kekuasaan politik bergeser dari aristokrasi kepada para kapitalis, pedagang, dan kelas pekerja. Siklus penawaran dan permintaan menjadi kekuatan di belakang perkembangan yang tanpa henti. Desain grafis memainkan sebuah peran penting dalam memasarkan produksi pabrik. Saat itu adalah masa optimisme dan kemakmuran, tapi ongkos sosialnya tidak sedikit. Kritik terhadap era industri baru ini menunjukkan pergeseran peradaban dari nilai-nilai humanis menjadi keasyikan pada barang material. Tapi dengan semua teknologi baru ini, pendidikan dan literasi publik berkembang dengan pesat dan kebutuhan akan bahan bacaan menjadi semakin penting dan disediakan secara luas. Produksi barang secara massal berkembang seiring kebutuhan yang sangat kuat pada komunikasi massal. Karakteristik informasi visual menjadi sangat berubah. Rentang ukuran tipografi pada broadsides, poster, dan buku makin membesar. Abad ke-19 adalah periode produktif desain tipografi dan menciptakan klasifikasi baru seperti Egyptine dan sans serif sebagai tipografi yang sangat dekoratif dan baru. Di akhir 1700-an, Robert Horne, Vincent Vingens, Henry Cheselon mulai bereksperimen ketebalan dan bobot visual pada huruf sans serif. Teknik dan huruf U-type masih populer saat ini dan sering digunakan dalam desain poster. Salah satu rumah produksi desain yang terkenal karena penggunaan U-type dan ilustrasi cukil kayu adalah
Headshot print. Kata-kata atau baris teks yang panjang menggunakan huruf berformat kecil, sedangkan kata-kata pendek diatur dalam huruf yang berdimensi besar. Hal ini diatur untuk menjaga huruf tetap selaras dengan tata letak halaman. Kata-kata yang penting diberi ukuran huruf terbesar. Percetakan memiliki jumlah karakter huruf yang terbatas, sehingga harus bisa mengombinasikan jenis huruf kayu dan logam secara bersama-sama. Setelah era mesin cetak Gutenberg, maka mekanisasi percetakan yang berkecepatan lebih tinggi sangat dibutuhkan. Penemuan mesin uap memfasilitasi proses ini. Friedrich Kunitz, pencetak Jerman, mengembangkan mesin cetak bertenaga uap pada tahun 1814. Bentuk huruf, tinta, dan kertas baru dikembangkan untuk mengakomodasi cara mencetak ini. Namun, penyusunan huruf dengan tangan adalah proses yang lamban dan membosankan. Ini menyebabkan lonjakan pada produksi majalah dan ilustrasi mingguan seperti di Saturday Evening Post. Dengan kemajuan teknologi pada mesin cetak bertenaga uap, maka tiba masanya zaman komunikasi massa dengan penyebaran kata dan gambar. Seiring dengan kemajuan produksi tipografi, metode reproduksi gambar yang lebih baik mulai mengambil peran penting. Salah satu perangkat pertama yang digunakan untuk membuat gambar dengan proses fotomekanikal dikenal dengan kamera obscura. Jan Vermeer 1632 sampai 1675 adalah pelukis barok Belanda yang paling terkenal karena lukisan realisme dalam ruang. Ilustrator terkenal lainnya pada saat itu adalah Randolph Gelderschat, yang namanya dipakai pada penghargaan bergensi kepada ilustrator dan desainer yang patut diperhatikan saat ini. Gelderschat desain buku yang inventif tidak menjadi perhatian bagi sebagian besar firma penerbit di Amerika dan Eropa pada abad ke-19. Namun pada tahun 1840-an, Harper and Brothers meluncurkan sebuah proyek hebat yang diketahui sebagai pencapaian desain grafis dan produksi buku terbaik hingga saat ini. Ness dikenal sebagai bapak kartun politik Amerika yang mempopulerkan sejumlah ikon penting seperti Santa Claus, keledai Demokrat, gajah Republik, Paman Sam, dan Columbia, yaitu sosok wanita simbolis yang menjadi prototipe untuk patung Liberty. Pada tahun 1880-an, lukisan ilustrasi Howard Pally menjadi objek yang direproduksikan secara cetak dengan teknik Haltoon. Gelombang literasi yang meningkat, anjloknya biaya reproduksi, dan melonjaknya pendapatan dari periklanan semakin menambah jumlah surat kabar dan majalah yang diterbitkan di Amerika Serikat. Era Victoria menandai kemajuan teknologi yang sangat besar di bidang percetakan dan hasrat yang kuat akan buku bergambar, majalah, koran, poster, dan iklan. Revolusi industri telah meningkatkan pabrikasi benda-benda secara massal yang merugikan nilai-nilai kekayaan. Gerakan Arts and Crafts Movement adalah reaksi terhadap kebingungan dan kegelisahan sosial, moral dan artistik terhadap revolusi industri. Gerakan ini berusaha untuk mengatasi kehambaran dan kurangnya rasa kekayaan yang jujur pada barang yang diproduksi secara massal, dengan cara mempertemukan nilai-nilai seni dan kriya. Century Guild muncul untuk membangun komunitas artistik yang demokratis demi kebaikan bersama dan bertujuan mengangkat seni kriya desain. Komunitas Century Guild dibentuk pada tahun 1882 oleh Arthur Haygett McMurdo. Majalah Century Guild Hobby Horse menampilkan karya anggota komunitas. William Pickering. Halaman judul buku Common Prayer, tahun 1844. Arsitektur gotik dan motif heraldik. Arthur H. McMurdo. Desain kursi, tahun 1881, menyatukan konstruksi material dan ornamen sebagai karakteristik penting pada Art Nouveau kelak. Selwyn Image, desain halaman judul dari majalah Century Guild Hobby Horse, tahun 1884. Dikemas dengan rincian. Rancangan, halaman dalam halaman. Mencerminkan keasyikan gerakan Arts and Crafts Movement pada nilai-nilai visual abad pertengahan. Herbert Horne, merek Chiswick Press, tahun 1895. Lumba-lumba Aldin digabung dengan singa, dengan komposisi heraldik pada emblem cetak timbul. Walter Crane, merek Chiswick Press, tahun 1898. Nada visual ala abad pertengahan pada merek Chiswick versi Crane, jauh berbeda dengan versi Horne yang sederhana. Herbert Horne, rancangan halaman judul buku Pumps karya Lionel Johnson, tahun 1895. Simetris, huruf outline, penataan huruf dan keselarasan tata letak grafis.
Lucien Pissarro, rancangan huruf Brooke, tahun 1903. Kutipan sajak verses, karya Christina G. Rossetti. William Morris, merancang huruf Golden, tahun-tahun 1888 sampai tahun 1890. Charles R. Ashby, lambang Essex House Press, tahun 1902. Cukil kayu sehalaman penuh. C. H. Seth John Hornby, halaman buku Saint Francis of Assisi's Legend, 1922. Bebas menggunakan semua jenis huruf kapital. Louis Red, halaman judul buku The Essay on Walt Whitman, 1900. Penerbit Roycroft Press memesan rancangan buku ini kepada seniman grafis terkemuka, yaitu Louis Red, Lucien dan Esther Pissarro, halaman dari buku Stars Descent to the Netherworld, 1903. Gambar, warna dan ornamen dikombinasikan untuk membangkitkan ekspresi energi yang intensif. 3. Kebangkitan gaya gotik, keterbacaan yang tidak umum, warna tipografi mencolok dan ada interval ruang. Rudolf Koch merancang huruf Alphabet Deutsche Schrift, tahun 1911 sampai tahun 1913. Huruf Ein Deutsche Schrift, tahun 1906 sampai tahun 1910. Huruf Smale Deutsche Schrift, tahun 1910 sampai tahun 1913. Frederick W. Goudy, sampul buklet, brosur, tahun 1911. Nilai-nilai ideal gerakan Arts and Crafts Movement diaktualisasikan pada cetakan komersil. Bruce Rogers, halaman dari buku The Centaur, karya Maurice de Guerin, 1915. American Type Founders Specimen Book and Catalog, 1923. Menampilkan demonstrasi pencetakan pada masanya. Kebangkitan huruf Garamond dipadu dengan ornamen Cleland. Art Nouveau, 1890 dan 1910. Hal ini tercermin pada semua seni desain, arsitektur, mebel, desain produk, fashion, kain, kertas dinding, periklanan dan desain. Abad ke-20 dimulai para desainer lintas disiplin ilmu, arsitektur, mode, grafis dan produk mencari cara-cara baru untuk mengekspresikan diri mereka. Desain Art Nouveau berfokus pada menciptakan bentuk-bentuk baru daripada mengandalkan model-model historis di era Victoria. Seniman seperti Frank Lloyd Wright, Charles Rennie Mackintosh, Margaret McDonnell Mackintosh, Joseph Hoffman, dan Peter Behrens membawa perubahan yang luar biasa dan pengaruh yang sangat penting bagi para desainer di masa kini. Frank Lloyd Wright, sampul, halaman judul pada buku The House Beautiful, tahun 1896-97, struktur geometris disusun dengan kuat, desain tekstur yang rumit, desain stained glass, karya Frank Lloyd Wright. Margaret McDonnell, Margaret dan saudaranya Frances McDonnell bersama J. Herbert MC Nair membuat poster untuk Glasgow Institute of the Fine Arts, 1895. Figur-figur simbolik menimbulkan penafsiran religius maupun romantis. Margaret McDonnell, desain ex libris untuk John Edwards, tahun 1896, struktur linier berdasarkan pada karya-karya logam McDonnell. Beberapa karya Margaret McDonnell. Charles Rennie Mackintosh, tema desain struktural vertikal dengan detail yang sederhana, banyak berkontribusi pada desain interior, mebel, pola kain dan motif cetak. Kontradiksi kualitas antara energi yang kuat dan kelembutan yang rapuh menjadi karakter karya-karya ilustrasi Jessie Marion King, tahun 1875 sampai tahun 1949. Talwin Morris, desain buku Jilid Red Letter karya Shakespeare, 1908, format standar, lirik grafis yang halus, edisi yang ringkas dan ekonomis. Gustav Klimt, desain poster untuk pameran Vienna Secession yang pertama, tahun 1898, ruang terbuka lebar di tengah karya, belum pernah terjadi sebelumnya dalam desain grafis barat. Koloman Moser, poster pameran Vienna Secession yang kelima, tahun 1899, karakter perunggu emas metalik dan latar belakang hijau zaitun dicetak pada kertas bernada kuning yang membentuk garis kontur pada gambar.
Alfred Roller, desain sampul pada majalah Versacrum, edisi awal, 1898. Joseph Hoffman, pimpinan majalah Versacrum sejak edisi perdana, 1898. Rangkaian buah beri yang digambar dengan garis kontur yang bebas disukai oleh banyak seniman Secession, sebuah plakat yang menyatakan Asosiasi Seniman Visual Secession Austria. Alfred Roller, desain dan ilustrasi pada kalender Versacrum edisi November tahun 1903, figura yang ramai mengurung dan mengelilingi ilustrasi. Monogram beberagam seniman. Monogram dirancang oleh seniman peserta pameran Vienna Secession, direproduksi pada katalog pameran 1902. Koloman Moser, poster iklan untuk kalender Frome, tahun 1899, digunakan oleh klien dengan warna berbeda selama 15 tahun. Walter Crane, diagram pada buku Line and Form, tahun 1900, buku yang meramalkan evolusi bentuk menuju kemurnian geometris pada Vienna Secession dan post-cubism avant-garde. Alfred Roller, desain pada kemasan jam saku, tahun 1900, siang dan malam dilambangkan oleh dua siput seperti simbol yin dan yang, prinsip positif dan negatif di alam semesta. Bertolt Loeffler, poster untuk teater dan kabaret, 1907, wajah-wajah bertopeng disederhanakan menjadi tanda-tanda bergaris Vienna Workshops, di sana mereka mendirikan Vienna Workshop, merek dan monogram diterapkan pada produk-produk Vienna Workshops. Joseph Hoffman, arsitek dari Austria, perancang benda fungsional dan barang-barang keperluan rumah tangga. Peter Behrens, seniman, perancang, dan arsitek Jerman yang awal menganjurkan tipografi sans serif dan penggunaan sistem kisi-kisi untuk mengatur elemen-elemen dalam tata letaknya. Berthold Foundry, huruf Accidents Grottes menjadi huruf standar di AS, dirancang oleh perusahaan Berthold Foundry, JLM Lauwerix. Diagram-diagram ini menggambarkan teori komposisi arsitek Belanda JLM Lauwerix yang menguraikan sistem kisi-kisi pada bujur sangkar yang membatasi di sekitar lingkaran. Peter Behrens, Pavilion Pameran Ancor Linoleum, 1906. Edward Johnston, simbol London Underground, direvisi oleh Edward Johnston pada tahun 1918. Pengaruh seni modern. Dua dekade pertama pada abad ke-20 adalah masa pergolakan sosial, budaya dan politik. Perang Dunia Pertama yang berlangsung antara 1914 dan 1918 membawa perubahan yang sangat besar pada tradisi dan kelembagaan peradaban Barat. Kubisme analitis dikembangkan oleh Pablo Picasso dan Georges Braque, menganalisis bidang-bidang sebagai subjek dari beberapa sudut pandang dan menggunakan persepsi ini untuk mengkomposisikan bidang-bidang geometris yang berirama. Kubisme sintetis. Lewat observasi, seniman menemukan bentuk tanda yang bukan representasi dari subjek. Kubisme bidang-bidang geometris pada patung, topeng dan kain Afrika sangat mempengaruhi seniman kubisme. Pablo Picasso, seniman kubisme paling terkemuka, sosok-sosok diabstraksi menjadi bidang-bidang geometri dan norma klasik wajah manusia terdistorsi. Perspektif menjadi ambigu dengan beberapa sudut pandang yang terlihat secara bersamaan. Georges Braque, rekan dekat Picasso, Braque banyak berkontribusi pada gerakan kubisme. Memperkenalkan kolase kertas pada karya seni, menciptakan tekstur dan menambahkan teks yang memperkaya bentuk visual dan memperkuat makna atau pesan dari karya seni. Fernand Léger, menerapkan estetika desain geometris dari kubisme selangkah lebih jauh dengan mengabstraksikan bentuk dan merakit komposisi bidang geometris berwarna cerah. Futurisme, sebuah gerakan revolusioner yang menguji ide dan bentuk seni terhadap realita masyarakat ilmiah dan industri yang baru. Manifesto pernyataan terbuka tentang prinsip, kebijakan, tujuan dan pandangan seseorang atau suatu kelompok, seperti yang dibuat oleh seniman futurisme. Filippo Manetti. Futurisme diluncurkan oleh penyair Italia, Filippo Manetti. Fortunato De Pero. Poster, New Futurist Theater Company, 1924, seniman futurisme yang menerapkan gerakan filosofi untuk desain grafis. Dadaisme, diklaim sebagai anti-seni dan memiliki elemen negatif dan kerusakan yang kuat. Hugo Boll, penyair yang menulis Karawane, sebuah puisi dadaisme pada tahun 1917.
John Herzfeld, desainer Jerman yang mengubah namanya menjadi nama Inggris sebagai bentuk protes melawan militerisme Jerman. John Herzfeld, sampul untuk AIZ, sebuah majalah berita Jerman, dari tahun 1921 sampai tahun 1933. Marcel Duchamp, foto karya Alfred Stieglitz, dengan objek The Fountain karya Marcel Duchamp, 1917. Mars, cabang non-politis dari Dadaisme dan gerakan seni tunggal yang diciptakan oleh Kurt Schwitters. Mars diciptakan dari kata commerce, yang muncul pada salah satu kolasenya. Kurt Schwitters membuat gerakan seni independen yang dinamai Mars. Ia memisahkan diri dari Dadaisme secara non-politikal. Surrealisme muncul pertama kali di Paris pada tahun 1924 untuk mencari kenyataan yang lebih real di balik dunia nyata, dunia yang intuitif, mimpi-mimpi dan alam bawah sadar yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Salvador Dali, seniman asal Spanyol yang paling berperan dalam gerakan surrealisme. Giorgio de Chirico, seniman surrealisme asal Italia yang melukiskan pemandangan istana dan bangunan Renaissance Italia secara dingin dan hampa. Max Ernst, seniman berkebangsaan Jerman yang berpengaruh besar lewat penggunaan fotografi dan ilustrasi dalam keseniannya. René Magritte, seniman surrealis Belgia yang sering menyandingkan imaji-imaji umum dalam konteks yang tidak biasa. Joan Miro, menggambarkan bentuk dan garis organik pada bidang datar berwarna cerah. Ekspresionisme, seni di awal abad ke-20 cenderung tidak menggambarkan realitas objek, tetapi lebih mengungkapkan emosi subjektif dan tanggapan pribadi seniman terhadap subjek dan peristiwa. Wassily Kandinsky, dimulai di Jerman sebelum Perang Dunia Pertama. Pengungkapan warna-warni cerah, sapuan kuas yang kuat dan bentuk-bentuk yang abstrak. K.T. Schmidt-Kollwitz, gerakan ekspresionisme Jerman menentang otoritas militer, pemerintah, pendidikan, bahkan kaisar, fotografi dan seni modern. Bahasa rupa baru yang diusung seni modern, mempertimbangkan hubungan unsur-unsur rupa seperti titik, garis, bidang, bentuk dan tekstur. Barik, mulai mempengaruhi fotografi. Man Ray, seperti solarisasi dengan menempatkan benda di atas kertas fotografi,